pintar nih. Markusnya lebih pintar. Kita cari metode lagi, sistem untuk mempersempit kerjanya Markus. Menghilangkan Markus, mohon maaf saya angkat tangan, nggak bisa. Tapi meminimalisir Markus, insya Allah kita akan lakukan. Mengurangi ruang geraknya, membatasi ruang, kita bisa lakukan. Tapi menghilangkan sama sekali, nah, susah. Di instansi manapun, nah, Tuhan kan menciptakan surga dan neraka. Ada yang baik, ada yang jahat. Kejahatan selamanya akan bertempur dengan kebaikan. Kebaikan selamanya akan bertempur dengan kejahatan. Kemarin KPK sudah menetapkan ada 2 orang hakim agung akhirnya jadi tersangka menerima suap, bongkar gitu, menerima suap ya gitu ya. Dan kemudian yang miris itu adalah pernyataan dari Wakil Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan dia angkat tangan kalau untuk memberantas Markus ini maklar kasus. Kan ini biasa seperti ini, ada maklar kasus. Kalau mempersempit ruang geraknya, mengurangi bisa. Kok ada seorang hakim loh, ini hakim agung yang ketua Mahkamah Agung bilang begitu, dia angkat tangan soal ini. Artinya Markusnya lebih agung dari hakim itu kan? Oh MA dong, MA juga dong namanya juga ya, Markus Agung. Iya Markus Agung. Apa namanya, Mahkamah Agung ramah kasus, kira-kira begitu Markus. Jadi sebetulnya kalau kita lihat statement itu artinya udah menyerah. Ya udah menyerah, buat apa lagi berkedudukan sebagai hakim agung? Kan udah resign aja. Kalau dia tidak mampu untuk mengambil langkah radikal, padahal sebetulnya Mahkamah Agung punya kemampuan mengambil langkah radikal kan. Tapi pasti karena proteksi politik itu Markus ini lolos saja tuh. Itu masalahnya cuma itu. Si hakim agung mau katakan kami mampu tapi hilangkan proteksi politik, kira-kira itu tuh. Jadi sekali lagi soal moral Mahkamah Agung justru jatuh karena melihat atau menyatakan diri tidak mampu. Markusnya merasa oke, kalau Anda nggak mampu kita akan merajalela. Kan itu sinyal supaya Markus terus memperbanyak kasus-kasus maklar itu kan. Jadi sekali lagi wilayah-wilayah hukum kita betul-betul patah kaki-kakinya. Hal yang kita bayangkan bahwa Mahkamah Agung akan datang dengan keputusan radikal seperti yang pernah dibuat oleh almarhum Pak Kartidjo dan hakim-hakim yang dulu jadi acuan, Lopas segala macam itu. Jadi hilang, iya, marwahnya hilang itu, keagungannya hilang. Iya. Ya, jadi kalau ada seorang itu menyatakan menyerah, padahal kita tahu kan sebenarnya justru mereka bentengnya, karena yang mereka yang harus menangani kan suap di sektor lain. Kan kita tahu bahwa di departemen lain dan sebagainya suap itu luar biasa terjadi, dan biasanya ketika ditangkap oleh KPK muaranya nanti akan ke Mahkamah Agung. Sementara di Mahkamah Agung yang kita harapkan memberi keadilan tertinggi terjadi semacam itu. Jadi paradoksnya berlangsung, keadilan tertinggi diharapkan ditunjukkan jalan menuju keadilan itu oleh Mahkamah Agung. Sekarang Mahkamah Agung bilang enggak, kita nggak ada lagi jalan gitu. Silakan cari jalan menyimpang gitu. Jadi beroperasilah Markus ini dengan backup politik dan merajalela di situ tuh. Jadi ini kalau saya bayangkan apa sebetulnya yang diputuskan ketika hakim itu mengatakan kami angkat bendera putih itu. Jadi Mahkamah Agung dibubarkan aja kan sebetulnya fungsinya itu kan, fungsi untuk menahan Markus itu ada di Mahkamah Agung, lalu bentengnya jebol itu, dia bilang oh kita nggak mampu halangi lagi, artinya dia menyingkir dong. Orang udah angkat bendera putih ya mestinya udah dipanggil PMI aja palang merah supaya dievakuasi itu. Jadi perlahan-lahan penegakan hukum berhenti, perlahan-lahan korupsi merajalela tuh. Sementara Pak Jokowi menganggap saya akan memimpin pemberantasan korupsi. Markus bilang, iya lu pimpin aja, aparat lu aja kalah sama kita kok. Bahkan belum perang mereka udah kalah itu. Jadi sinyal keadilan pasti udah tertutup. Kita nggak punya harapan lagi dengan sistem hukum kita. Ya, bayangkan ya ini pemburukan sektor hukum. Kita tidak lagi bisa berharap kepada Mahkamah Konstitusi ketika kita berbicara soal peraturan perundang-undangan yang juga berpublik. Kita nggak nganggap kita punya harapan di Mahkamah Konstitusi. Sementara sekarang muncul ini pengakuan langsung dari Wakil Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan mereka nggak sanggup memberantas Markus. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apakah mungkin kita kalau dulu membentuk semacam
KPK dalam versi yang lain gitu, karena ketika lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan lemah gitu. Ini satu paket. Beberapa waktu lalu saya jadi saksi ahli di sebuah persidangan dan hakimnya bilang begini, Pak Rocky, kita ini cuma user, pengguna regulasi. Yang buat itu adalah para politisi itu. Jadi dari awal sebetulnya para hakim ini udah merasa ya udah apapun yang disodorkan ke kita ya kita akan periksa, dan apapun yang dimintakan kita ya kita terpaksa menyerah tuh. Karena regulasi itu bukan datang dari kalangan akademisi atau dari kalangan praktisi hakim sendiri tuh, tapi dibuat oleh politisi tuh. Dan itu artinya kunci-kunci hukum itu juga dikendalikan oleh para politisi tuh. Jadi Markus akan bersembunyi di dalam wilayah itu, wilayah yang akrab dengan para politisi. Jadi Markus disebut Markus karena dia dilindungi oleh para politisi. Kenapa? Karena kasusnya adalah kasus korupsi, itu biasanya ada politiknya tuh. Maklar kasus itu terutama untuk menyelamatkan kasus-kasus kritis yang bisa membahayakan kedudukan politik seseorang. Jadi itu intinya tuh. Jadi kedudukan itu dari Mahkamah Agung sampai Pengadilan Negeri saya dengar sendiri itu. Bahwa ya kami mungkin Pak Hakim di Pengadilan Negeri bilang mestinya kami sudah menyerah ya, karena keadilan itu sebetulnya cuma fungsi kecil dari hukum. Fungsi besarnya itu adalah kepentingan politik. Kira-kira itu pesannya begitu saya tangkap dari Pak Hakim yang baik hati itu. Ya, bagaimana ya sekarang kita membayangkan dalam situasi semacam itu, terus kemudian muncul isu sekarang ini kudeta konstitusi, gitu ya, yang dan ini disuarakan oleh para petinggi-petinggi negara. Ini saya dapat meme ini, daftar wajah-wajah ini yang disebut sebagai pelaku kudeta konstitusi, gitu ya. Ini dan kita kemudian berharap kan sebenarnya setiap kali ada perkara semacam ini, ya kita larinya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tahu kan Mahkamah Konstitusi juga sudah menjadi the guardian of power, the guardian of government. Jadi bagaimana kita berharap dalam situasi semacam ini? Kan konstitusi itu kesepakatan bernegara dari warga negara. Jadi warga negara mengupload pikiran keadilan supaya dicatat menjadi konstitusi. Itu yang dibaca oleh pendiri republik tuh. Dia bayangkan warga negara menginginkan keadilan, maka para pendiri republik memutuskan untuk membentuk republik dan memberi kedaulatan pada rakyat. Sekarang yang ada kedaulatan ketua MPR, kedaulatan macam-macam politisi itu. Padahal sebetulnya yang kita sebut kepentingan rakyat itu kan asosiasinya keadilan. Kalau yang ngomong adalah ketua MPR, asosiasinya ada kekuasaan. Itu jauh sekali bedanya kan. Jadi ketika kita bilang konstitusi adalah naskah kesepakatan bernegara, itu yang harus dihormati oleh ketua MPR. Bukan ketua MPR yang menafsirkan bahwa naskah itu menunjukkan bahwa kita harus lakukan perpanjangan atau penundaan. Nggak ada hak dari ketua MPR. Jadi ketua MPR tidak paham tentang kesepakatan bernegara. Dia hanya paham tentang kepentingan kekuasaan dia sendiri. Itu intinya tuh. Itu betul-betul secara etis sudah rusak. Dan presiden kalau dia nggak kasih semacam public address, itu artinya presiden juga menyetujui proposal dari MPR itu. Jadi kalau kita ada di negara yang beradab di proses itu harusnya sudah di-impeach ketua MPR maupun presiden. Kalau presiden diam dengan keadaan itu, artinya presiden ikut dalam kejahatan konstitusi. Bukan dia lakukan secara commission, tapi dilakukan secara omission. Dia tidak bertindak atau membiarkan proses pembusukan konstitusi. Itu intinya. Jadi presiden melakukan act of omission, yaitu membiarkan konstitusi itu diperalat oleh politisi. Itu artinya presiden menyetujui politisi membajak konstitusi. Itu udah jadi dasar untuk memulai proses impeachment. Ya. Ini ada seorang teman yang mengusulkan kepada saya, mereka ini akan dijuluki sebagai penjahat konstitusi Indonesia. Nah, jangan disingkat. Kalau disingkat ini kan jadi penjahat konstitusi Indonesia, singkatannya jadi jelas itu. Nah, kita paham kemarahan itu. Dan kemarahan itu baru tiba di kalangan intelektual. Yes. Karena masyarakat umum masih jauh, karena mereka masih berpikir soal daya hidup, daya beli, ekonomi. Tetapi juga di kalangan intelektual terpecah antara para intelektual yang disewa negara dan intelektual organik yang betul-betul ingin menyelamatkan negara. Jadi konfrontasi ini akan bermula dari persaingan
kecerdasan. Nah, kita ingin sebetulnya supaya pakar-pakar hukum tata negara, ahli hukum, ahli ilmu politik, semua orang yang menginginkan konstitusi menjadi kesepakatan untuk membangun negara, itu berkumpul dan lakukan protes pada pimpinan MPR maupun pimpinan macam-macam lah. Yang ya kita mungkin bisa bilang DPD juga, tapi ya DPD ya DPD menunggu sebetulnya sinyal dari MPR supaya bisa ikut di dalam pembahasan soal-soal konstitusi itu. Tetapi secara etis kan DPD bisa bicara, menegur sesama lembaganya, bukan dalam rangka hierarki tapi dalam rangka kesepakatan untuk membangun negara tuh, berdasarkan prinsip konstitusional tuh. Demikian juga dekan-dekan FHU, dekan-dekan fakultas hukum yang harusnya punya semacam konsorsium untuk menegur. Yang terjadi justru dosen-dosen kritis tata negara yang selalu berhubungan dengan saya, mengundang dalam pembicaraan kritis untuk menjaga konstitusi. Jadi ajaib bahwa Mahkamah Konstitusi yang harusnya menjaga konstitusi justru membiarkan itu. Kan Mahkamah Konstitusi bisa kasih teguran pada Bambang Susatyo, CS, bukan Bambang Susatyo, sebetulnya di belakang Bambang Susatyo ada tim yang bekerja. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi merasa dia cuma jadi loket untuk menerima judicial review, itu artinya Mahkamah Konstitusi lumpuh dalam membaca bahwa tugas dia the guardian of the constitution itu. Kalau ada tanda-tanda konstitusi itu mulai diselewengkan, dia kasih sinyal dong. Nah, sinyal itu mesti dibaca presiden mesti kasih public address dalam bentuk pidato atau ya teguran konstitusional. Ini yang nggak terjadi. Jadi lembaga-lembaga ini buta huruf terhadap demokrasi. Kalau tadi Wakil Ketua Mahkamah Agung menyatakan dia tidak sanggup mengangkat bendera putih untuk memberantas Markus, kita tidak boleh ya mengangkat bendera putih. Kita harus terus mengangkat bendera perang terhadap para pemilihat konstitusi ini. Gitu ya, Bung Rocky ya? Betul, itu yang namanya jihad itu. Jihad artinya menegakkan kebenaran dan menghalangi keburukan. Kan itu sebetulnya. Jadi prinsip-prinsip pikiran-pikiran awal ini mesti kita halangi itu, karena ini adalah kebejatan politisi itu. Yes, oke, dan kita angkat bendera perang dengan 0%. 0% bendera perang kita. Oke. Oke, thank you. Kita 0% adalah jihad demokrasi. Yes.